Baik, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kita sudah masuk di pertemuan 4 nih. Sebetulnya di sini nanti sudah masuk di pertemuan 6. Ada dua materi lagi yang nanti akan saya susulkan. Untuk waktunya nanti akan saya informasikan di grup ya Mas Mbak semua. Karena untuk UTS-nya masih 2 minggu lagi. Jadi pertemuan 7 kemudian ini kan pertemuan 6 pertemuan 7 pertemuan 8 nanti UTS. Jadi nanti akan ada pemadatan seperti yang saya sampaikan di grup. Jadi nanti Mas Mbak semua disiapkan saja untuk UTS-nya nanti akan saya ambil dari materi yang sudah pernah saya berikan ya sebelumnya. Terkait dengan materi kita pada sore hari ini adalah memahami kebutuhan rekayasa perangkat lunak. Karena dalam rekayasa perangkat lunak itu kita harus benar-benar jeli dalam proses mengidentifikasi kebutuhan. Kalau kebutuhan itu tidak kita amati dengan jeli gitu ya, itu akan membuat pengembangan sistem itu akan menjadi tidak optimal ya. Tidak menjadi optimal seperti apa ya? Apa yang dibuat oleh user itu, apa yang kita buat itu, user akan merasa itu menjadi hal yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Makanya identifikasi kebutuhan itu sangat penting, ya. Karena dari situ kita bisa tahu kebutuhan user seperti apa, bagaimana mereka menginginkan sebuah sistem itu agar bisa berjalan dengan baik. Nanti ada beberapa item yang harus kita pahami. Ya, rekayasa kebutuhan ya. Rekayasa kebutuhan itu pada dasarnya adalah apa ya teknik ya yang dilakukan untuk lebih memahami kebutuhan-kebutuhan dari user. Ya, dari sudut pandang perangkat lunak ya, rekayasa kebutuhan itu tindakan utama ya karena kebutuhan itu nanti akan diakomodir dalam bentuk sebuah sistem atau aplikasi. Kemudian menurut Roger S. Pressman ya ada 7 pekerjaan ya dalam mencakup rekayasa kebutuhan. Yang pertama adalah pengenalan masalah atau inception. Ya, jadi eh, proyek perangkat lunak itu dimulai dari kebutuhan bisnis yang telah diidentifikasi dengan baik. Ya, jadi masalahnya itu apa? Itu harus harus kita ketahui dulu. Jadi masalah itu harus kita pahami. Karena dari situ nanti kita akan bisa membuat apa namanya pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan dari user itu. Jadi jadi mengembangkan sistem itu eh, bukan karena keinginan dari pengembang ya, tapi adalah bagaimana kebutuhan yang diinginkan oleh user itu bisa kita akomodir, terutama dari masalahnya mereka apa gitu. Ya, sebentar ya Mas Mbak semua. Jadi harus dikenali dulu permasalahannya. Jangan sampai kita tidak mengenali permasalahan itu. Ya. Karena ini sangat penting ya, Mas Mbak semua. Jadi pengenalan masalah ini nanti akan membuat eh, jelas dalam proses pengembangannya. Ya, kenapa? Ya, karena masalah yang diangkat ini, sistem yang dikembangkan itu diharapkan akan menyelesaikan masalah-masalah itu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengenalan lanjutan atau
initiation, ya. Jadi setelah masalahnya dikenali, kemudian dilakukan pengenalan lanjutan. Pengenalan lanjutan seperti apa? Ya, pengenalan lanjutan itu digunakan untuk proses pengenalan-pengenalan lebih lanjut, ya. Jadi apa namanya? Bagaimana sistem itu dikembangkan, kemudian eh, lingkup permasalahannya apa, ya, lebih didetailkan secara lanjutan lagi ya. Kemudian permasalahan berkaitan dengan pemahamannya, berkaitan dengan kestabilannya, ya. Itu adalah bentuk apa namanya pengembangan ya, pengenalan lanjutan. Jadi di pengenalan lanjutan itu lebih kepada memahami lebih dalam terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Itu adalah pengenalan lanjutan. Kemudian yang selanjutnya adalah elaborasi. Ya, elaborasi itu dilakukan dengan cara membuat atau menghaluskan skenario-skenario pengguna pada yang bermanfaat untuk mendeskripsikan bagaimana para pengguna akhir itu berinteraksi dengan sistem. Jadi harus dilakukan elaborasi. Ya, bagaimana antara interaksi antara pengguna dan sistem itu bisa terjalin dengan baik. Karena itu nanti akan membuat sistem itu bisa stabil, bisa berjalan dengan baik, atau tidak itu adalah hasil dari interaksi antara manusia dan komputer atau manusia dan sistem itu. Kalau dulu zaman saya eh, menempuh pendidikan di informatika itu ada mata kuliah yang namanya interaksi manusia dan komputer, ya IMK itu memang sepertinya sederhana gitu ya, tapi sebetulnya itu adalah hal yang sangat penting ya, hal yang sangat penting untuk apa namanya dapat ya, untuk dapat mengetahui proses dari ya, kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh user. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah negosiasi. Ya, negosiasi ya pasti eh, dengan adanya sistem ini itu harapannya si rekayasawan ya atau kalau bahasa orang analisnya gitu bahasanya itu harus bisa mendamaikan konflik-konflik melalui negosiasi. Maksudnya konflik-konflik ini apa? Dengan adanya sistem manual, ya, itu malah membuat sistem nanti menjadi kacau gitu ya. Misal akan membuat sistem itu menjadi tidak stabil. Harusnya tidak seperti itu, ya. Harusnya dengan adanya sistem permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik yang ada itu terselesaikan dengan baik dengan adanya bantuan sistem ini, gitu ya. Dengan adanya bantuan sistem ini diharapkan apa permasalahan-permasalahan, apa konflik-konflik yang terjadi itu bisa terselesaikan dengan baik. Itu adalah negosiasi. Dengan apa? Dengan cara negosiasi. Menjembatani bagaimana proses-proses yang terjadi yang menimbulkan konflik itu dijembatani dengan apa namanya negosiasi tersebut. Kemudian adalah spesifikasi. Ya, spesifikasi. Spesifikasi. Nah, spesifikasi itu memiliki arti berbeda-beda setiap orang, ya. Jadi sebuah spesifikasi dapat berupa dokumen-dokumen tertulis, model-model grafis, matematik, ya, skenario penggunaan perangkat lunak, prototype, dan gabungan semuanya, gitu ya, gabungan semuanya. Lah itu beberapa menyarankan agar pola yang bersifat kaku dikembangkan dan digunakan untuk melakukan spesifikasi kebutuhan, ya, bahwa itu bisa merepresentasikan hal yang konsisten, ya, hal yang konsisten. Kenapa? Karena dengan apa namanya
dengan proses spesifikasi itu akan apa ya istilahnya membatasi ya membatasi kebutuhan-kebutuhan yang di luar dari spesifikasi, di luar dari pengembangan dan di luar dari keinginan atau kebutuhan user. Itu akan lebih meminimalkan. Kemudian validasi ya. Validasi itu produk-produk kerja yang dihasilkan sebagai akibat dilakukannya proses rekayasa kebutuhan dan nilai untuk menilai kualitasnya. Jadi pengembangan itu divalidasi agar apa? Agar memperoleh kualitas yang baik. Ya, kualitas seperti apa harus divalidasi dengan baik agar mendapatkan kualitas yang baik juga. Harus seperti itu divalidasi. Kemudian pengelolaan kebutuhan. Kebutuhan harus benar-benar dikelola. Nah, selain identifikasi harus kita kelola kebutuhannya. Ya. Mengendalikan, mengidentifikasi, mengendalikan dan melacak kebutuhan-kebutuhan yang ada. Itu penting ya. Kemudian pengelolaan kebutuhan sudah, ya sekarang yang selanjutnya adalah menetapkan pekerjaan dasar. Ya. Langkah-langkah dasar ya dalam menetapkan pekerjaan dasar menurut Roger S. Grossman adalah yang pertama mengidentifikasi orang-orang yang berkepentingan. Maksudnya apa? Kita harus tahu usernya kita itu siapa saja. Kita harus ketahui user itu dengan baik. Baik, kita lanjutkan ya. Eh, Tadi mengidentifikasi
Ya, mengidentifikasi orang-orang yang berkepentingan itu penting ya karena nanti di situ akan apa namanya kita harus mengetahui ya bagaimana proses dari identifikasi tersebut. Ya, siapa penggunanya ya jangan sampai salah sasaran. Gitu. Stakeholdernya siapa gitu. Ibarat aplikasi dipakai untuk kasir, tapi yang identifikasinya malah pimpinannya, gitu kan nggak masuk ya. Boleh kita mau identifikasi pimpinan, tapi kan aplikasi nanti itu yang menggunakan adalah teman-teman kasir, misal seperti itu. Yang kedua adalah mengenali berbagai sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi dari sisi kasir seperti apa, dari sisi manajemen seperti apa, ya. Kemudian dari sisi apa namanya keuangan seperti apa itu harus dari sudut pandang itu harus diluruskan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah menjaga bekerja melalui kolaborasi. Ya, kolaborasi itu sangat penting. Ya, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi dengan baik agar proses dari identifikasi ini bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, kolaborasi sangatlah sangatlah penting gitu ya. Agar apa? Agar mencapai hasil yang terbaik dalam proses kolaborasinya, gitu ya. Kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang eh, apa namanya eh, kemudian ya selanjutnya adalah pengenalan permasalahan lebih lanjut ya, pengenalan masalah lebih lanjut. Jadi oh tadi yang ini yang keempat, menanyakan pertanyaan-pertanyaan pertama. Maksudnya, apa pertanyaan-pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan? Terutama ya bagaimana tahapnya, prosesnya, step by step-nya, gitu. Itu lebih penting ya dibandingkan kita harus tanya yang non formal yang apa ya istilahnya di luar dari alur yang mungkin nanti akan kita buat. Kemudian langkah-langkah untuk pengenalan masalah lebih lanjut yang mendapatkan kebutuhan-kebutuhan. Ya. Penentuan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kolaboratif ini penting tadi. Kolaboratif itu seperti hal yang utama yang harus kita lakukan ya, karena dengan adanya kolaboratif ini akan menjadi hal yang sangat penting yang harus kita ketahui agar eh, kolaborasi ini bisa menjadikan sistem itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah QF eh, apa D ya QFD ya Quality Function Development. Kemudian nah itu ada mengidentifikasi tiga jenis kebutuhan ya kemudian kebutuhan formal ya kebutuhan kebutuhan yang diharapkan ya kemudian kebutuhan yang menyenangkan. Ini harus kita pelajari juga terkait dengan hal ini agar user satisfaction-nya itu kepuasan user itu bisa kita peroleh gitu ya satisfaction-nya. Nah, kemudian skenario lanjutan ya, skenario lanjutan itu bagaimana akan kita buat dalam bentuk skenario nya, use case-nya itu bagaimana, step-stepnya bagaimana harus kita identifikasikan dengan baik. Kemudian produk kerja lanjutan ya. Jadi di sini kita harus eh, apa menanyakan pertanyaan tentang kebutuhan-kebutuhan sistem kelayakannya, pernyataan lengkap eh, tentang lingkup sistem dan produk-produk gitu ya. Sistem dan produk-produk ya, kemudian daftar para pelanggan, pengguna, deskripsi yang berkaitan ya, berkaitan dengan lingkungan teknis yang dimiliki, daftar kebutuhan-kebutuhan, kemudian skenario-skenario pengguna ya, sampai prototipe-nya seperti apa.
Itu adalah pengenalan permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan use case ya. Jadi use case itu pada dasarnya memperlihatkan sistem atau perangkat lunak dari sudut pandang pengguna akhir. Ya. Use case melalui ini mendefinisikan dari sudut pandang aktor yang berinteraksi dengan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Karena dengan adanya use case ini kita jadi tahu interaksinya itu apa saja dan siapa saja. Ini penting ya, sederhana tapi penting terkait dengan use case ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan model kebutuhan. Ya. User yang berkepentingan memahami kebutuhan-kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah elemen-elemen model kebutuhan. Ya. Ada beberapa elemen cara yang berbeda untuk mencari spesifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk sistem berbasis komputer yang akan dikembangkan. Ya. Jadi elemen-elemen kebutuhan sistemnya itu harus kita eh, kembangkan gitu ya. Pola yang kedua adalah pola-pola analisisnya ya. Setiap orang yang telah menyelesaikan rekayasa kebutuhan untuk beberapa proyek perangkat lunak itu seringkali memperlihatkan beberapa masalah yang terjadi berulang kali pada semua proyeknya. Jadi pola-pola analisisnya itu harus benar-benar diidentifikasi dengan baik gitu ya. Kemudian cara melakukan validasi kebutuhan-kebutuhan. Yang pertama ada dari menurut Roger S. Parman lagi ya. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan itu ya. Apakah masing-masing kebutuhan konsisten dengan sasaran produksi secara keseluruhan? Itu pertanyaan pertama. Ya, harus konsisten. Yang kedua, apakah semua kebutuhan telah dispesifikasi pada peringkat abstraksi yang semestinya? Ya. Yaitu apa kebutuhan-kebutuhan yang menyediakan peringkat rincian teknis yang tidak sesuai untuk diakomodir tahap ini, itu harus tahu juga. Yang ketiga adalah apakah kebutuhan memang diperlukan atau kebutuhan itu sesungguhnya memperlihatkan fitur-fitur tambahan yang mungkin tidak terlalu penting bagi sasaran sistem. Kemudian yang keempat, apakah masing-masing kebutuhan menyatu dan tidak ambigu? Jadi validasi-validasi ini harus diidentifikasi. Kemudian, apalagi yang harus divalidasi? Apakah masing-masing kebutuhan memiliki pengusul? Yaitu masing-masing sumber daya kebutuhan itu tercatat, itu penting. Ya, pengusulnya siapa, tercatat atau tidak, gitu ya. Kemudian, apakah ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang bertentangan dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya? Jangan sampai itu ada. Jangan sampai bertentangan, karena kalau sampai bertentangan nanti akan membuat sistem itu menjadi tidak baik. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah masing-masing kebutuhan yang dicapai dalam konteks lingkungan teknik yang akan digunakan sistem atau produk yang akan digunakan dalam apa yang dapat dicapai itu harus diketahui. Kemudian, apakah masing-masing kebutuhan dapat diuji setelah masing-masing kebutuhan itu diimplementasikan? Ini penting juga. Harus kita validasi itu. Jangan sampai kita mengembangkan, tidak melakukan validasi. Tidak melakukan pengujian. Yang kesembilan adalah, apakah model-model kebutuhan merefleksikan informasi, fungsi dan perilaku sistem yang dikembangkan sudah sesuai. Ya. Jadi harus merepresentasikan informasi. Yang ke-10 adalah apakah model-model kebutuhan telah dipartisi sedemikian rupa sehingga kelak dapat secara progresif memberi informasi yang rinci tentang sistem atau perangkat lunak yang dikembangkan. Ini model-model ini harus kita ketahui. Yang ke-11, apakah pola-pola kebutuhan telah digunakan untuk menyederhanakan model kebutuhan? Apakah semua pola memvalidasi secara semestinya? Apakah semua pola konsisten dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan? Jadi semua itu harus benar-benar divalidasi. Mulai dari user itu pengennya apa, alurnya gimana, kebutuhan-kebutuhannya apa, sampai pola-pola user itu harus kita ketahui. Untuk apa? Untuk mencapai proses validasi yang baik seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan membahas beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama adalah interview ya.
Ya, berikut ada langkah-langkah dalam mempersiapkan interview. Yang pertama adalah pahami latar belakang organisasi. Ya, pahami latar belakang orang yang akan diwawancara dan organisasinya dengan tujuan analisis dapat menyusun kosakata yang sesuai dan memaksimalkan waktu dalam wawancara. Karena kita harus memaksimalkan waktu itu. Ya, jangan sampai membuang-buang waktu wawancara eh, apa namanya dengan kata-kata yang mungkin tidak perlu gitu, pertanyaan tidak perlu. Yang kedua adalah tetapkan tujuan wawancara. Tujuannya wawancara itu untuk apa? Gitu ya. Yang ketiga, putuskan siapa yang akan diwawancarai. Ya, kita harus tahu siapa yang akan diwawancarai. Yang keempat, siapkan orang yang akan diwawancarai. Harus ada, masa wawancara sendiri nggak mungkin, harus ada dua orang, minimal dua orang lah ya. Kemudian yang kelima, tentukan jenis dan struktur pertanyaan. Jenis dan struktur pertanyaan seperti apa kita harus tahu. Yang kedua adalah metodenya adalah Joint Application Design, ya, JOD. Yang pertama adalah ini adalah kondisi yang memungkinkan penggunaan JOD. Yang pertama, kelompok pengguna menginginkan sesuatu yang baru untuk penyelesaian masalah yang ada. Jadi dengan adanya pengembangan sistem itu mereka pengen sesuatu yang baru. Yang kedua adalah budaya organisasi yang mendukung perilaku penyelesaian masalah secara bersama-sama antar pegawai dan dari level yang berbeda. Dari level yang berbeda mereka harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Agar apa? Agar mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Yang ketiga, penganalisis memprediksi bahwa jumlah ide-ide yang dapat dihasilkan melalui wawancara empat mata tidak sebanyak ide yang diharapkan. Jadi ini typo juga ya, maaf ya. Jadi harus harus kita ketahui dan harus kita pahami terkait dengan COD ini ya. Eh ide-ide yang dihasilkan dari perluasan pengamatan kelompok. Jadi harus 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 diketahui terkait dengan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dari COD ya. Yang pertama adalah menghemat waktu wawancara tradisional empat mata ya. Yang kedua memungkinkan pengembangan yang cepat. Ya, yang ketiga adalah pengembangan desain yang lebih kreatif. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah COD itu membutuhkan komitmen waktu, penting. Yang kedua, jika persiapan setiap sesi COD tidak cukup memadai atau bila laporan tidak lanjut dokumentasi untuk spesifikasi-spesifikasi tertentu tidak lengkap, membuat desain itu menjadi kurang memuaskan. Ya. Yang ketiga, keahlian-keahlian organisasi dan budaya yang diperlukan tidak cukup untuk dapat dikembangkan sehingga memungkinkan upaya-upaya yang bersama lebih produktif dalam menyusun COD. Jadi ya pasti ada plus dan minusnya dalam proses COD ini. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kuesioner ya. Kita tahu sendiri lah penggunaan kuesioner itu merupakan teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis sistem itu mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, karakteristik, dan beberapa orang kunci dalam organisasi yang mungkin dipengaruhi oleh sistem yang saat ini dan yang akan diusulkan. Jadi kuesioner itu mungkin udah biasa ya bentuk kuesioner seperti apa. Jadi ini kalau kuesioner itu kita bisa analisis kebutuhan membaca sikap, keyakinan, perilaku, karakteristik itu dari kuesioner. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Silahkan Mas Mbak semua jika ada pertanyaan ya silahkan dituliskan di kolom komentar atau di chat di WA group ya silahkan ya. Jadi pertemuan ini yang keempat nanti kita ada percepatan di dua pertemuan ya karena 2 minggu lagi kita akan UTS. Tapi waktunya kapan nanti akan saya informasikan lebih lanjut di WA group dan nanti saya harapkan Mas Mbak semua bisa hadir ya di pemadatan perkuliahan saya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Mbak semua. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada hal atau kata-kata yang kurang berkenan.
Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat selalu, Mas Mbak semua. Selamat malam.